Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seluruh tenaga honorer dengan kode kelulusan R2-L dan R3-L diseleksi P3K tahap 1 pasti diangkat menjadi P3K penuh waktu, kecuali 5 kategori ini. Untuk mengetahui secara detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seluruh tenaga honorer yang mendapatkan kode kelulusan R2-L maupun R3-L pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 pasti diangkat menjadi P3K penuh waktu, kecuali 5 kategori ini. Pengumuman hasil seleksi kelulusan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2024 telah dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember hingga 31 Desember 2024. Para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 sudah bisa mengecek hasil kelulusan seleksi kompetensi melalui portal sscasn.bkn.go.id maupun melalui website instansi yang dilamar. Berdasarkan pengumuman kelulusan seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun 2024, ada beberapa kode yang muncul dan perlu diketahui oleh para pelamar. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun 2024 adalah mereka yang berhasil mendapatkan kode L menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 347 tahun 2024. Kode R2 pada pengumuman kelulusan P3K tahap 1 tahun 2024 artinya peserta merupakan X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK2 menurut Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sementara itu, kode R3 pada pengumuman kelulusan P3K tahap 1 tahun 2024 artinya peserta merupakan tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN menurut Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Jadi, tenaga honorer yang mendapatkan kode kelulusan R2-L maupun R3-L pada seleksi P3K tahap 1 tahun 2024
bisa dipastikan lanjut ke tahap pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan lanjut pemberkasan dalam pengisian nomor induk pegawai atau NI P3K. Nantinya mereka yang lolos seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 yaitu honorer yang mendapatkan kode kelulusan R2-L maupun R3-L dipastikan diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN dengan status P3K penuh waktu. Kendati demikian, meskipun sudah ada kepastian bahwa honorer dengan kode kelulusan R2-L atau R3-L diangkat P3K penuh waktu, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang masuk 5 kategori ini. Menpan RB akan membatalkan kelulusan tenaga honorer yang masuk 5 kategori ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Khususnya pada pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa PPK harus membatalkan kelulusan tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus jika mereka masuk 5 kategori berikut ini, yaitu tenaga honorer tersebut telah mengundurkan diri. Kemudian tenaga honorer tersebut dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kategori selanjutnya atau yang ketiga yaitu kategori tenaga honorer yang terbukti tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian tenaga honorer tidak memenuhi persyaratan seleksi. Dan yang terakhir yaitu tenaga honorer tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2-L dan R3-L pada seleksi P3K tahap 1, yaitu seluruh tenaga honorer dengan kode kelulusan R2-L dan R3-L di seleksi P3K tahap 1 dipastikan diangkat menjadi P3K penuh waktu kecuali 5 kategori tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.